Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 5 April 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan menggelar kegiatan rapat mediasi penyelesaian sengketa pertanahan, realisasi pembangunan kewajiban 20% kebun masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja PT Selonok Ladang Mas. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Seruyan Yul Haidir, didampingi unsur Forkopimda, perwakilan masyarakat Desa Sembuluh, dan pimpinan perusahaan besar swasta PT Selonok Ladang Mas. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, dalam rapat tersebut membahas permasalahan antara masyarakat dan PT Selonok Ladang Mas terkait dengan penyelesaian sengketa pertanahan dan realisasi pembangunan kewajiban 20% kebun masyarakat, di mana atas inisiasi dan perjuangannya pada rapat yang dilaksanakan hampir 2 jam tersebut, akhirnya tercapai kesepakatan dengan berbagai ketentuan. Bupati menambahkan, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolres dan semua unsur terkait yang telah mengawasi permasalahan tersebut, di mana permasalahan sengketa tanah masyarakat bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada konflik yang berkepanjangan, sehingga aktivitas perusahaan bisa berjalan normal dan masyarakat tetap diperhatikan haknya. Ya, ini sudah dilaksanakan dan sudah disepakati beberapa persoalan lagi. Ya. Clear aja sudah. Ya. Alhamdulillah semua kedua belah pihak menerima, Pak ya. Menerima. Mungkin ini akan menjadi contoh untuk semuanya, Pak ya. Pak, dari tadi komunikasi Pak, dari apa saja yang sudah disepakati, Pak? Yang jelas hari ini sudah boleh bisa digunakan, diizinkan nih. Jadi juga oleh daun adat juga, oleh Kedemang juga boleh, dibolehkan, oleh yang Pak Jainudin juga dibolehkan hari ini. Dan sudah clear. Cuma pelepasan ini kan perlu waktu. Nah, persiapan makan minum, apa-apa bahan-bahannya itu kan masak-masakannya perlu waktu. Diharapkan kemudian hari tidak ada lagi permasalahan yang terjadi antara masyarakat dan pihak perusahaan. Tentunya apabila perusahaan ingin berinvestasi harus tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Tim Liputan Seruyan TV. Memasuki bulan suci Ramadan, harga kebutuhan bahan pokok di pasaran masih terpantau stabil, sehingga masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan selama Ramadan tidak terbebani. Bulan suci Ramadan, masyarakat berbelanja ke pasar mengalami peningkatan dari hari biasanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti membeli berbagai macam keperluan dapur mulai dari gula, telur, minyak goreng, bawang merah, dan lain sebagainya. Pedagang sembako Pasar Sai Kuala Pembuang, Busung mengatakan, secara keseluruhan harga bahan pokok masih cukup stabil dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut tentu sangat membantu masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan dapur, sehingga pembeli tidak perlu mengurangi jumlah barang atau keperluan yang ingin dibeli. Menurutnya, untuk harga bawang merah sendiri mengalami penurunan dari sebelumnya seharga Rp40.000 menjadi Rp35.000. Bahan pokok lainnya seperti telur masih harga Rp50.000 per sap, gula dengan harga Rp15.000 per kilogram, dan harga minyak goreng masih berada di angka Rp26.000 per liter untuk yang kemasan. Tetap stabil ya. Untuk harga apa? Untuk harga telur, bawang? Bawang turun, bawang 35. Sebelumnya bawang Hari itu sempat 40. Gula tetap ya 15 juga. per kilo gula? Per kilo. Masih tetap, Pak. Nggak ada yang naik gula? Nah, ada kenaikan tapi masih kawak jual 15. Oh. Tuh, mau begarung ada kenaikan. Sound up, sound up, sound up. Busung menambahkan, untuk ketersediaan stok kebutuhan bahan pokok selama Ramadan dipastikan aman, sehingga diyakini harga kebutuhan masih tetap stabil hingga perayaan Lebaran Idul Fitri nantinya. Tim Liputan Seruyan TV. Harga ayam di pasaran mulai mengalami kenaikan saat memasuki bulan suci Ramadan.
Tentu harus ada kebijakan dari instansi terkait agar harga ayam bisa stabil dan masyarakat tidak terberatkan. Saat ini harga ayam di pasar sayur dan ikan Kuala Pembuang mulai mengalami kenaikan. Terlebih saat memasuki bulan suci Ramadan, minat beli masyarakat sangat tinggi, meskipun mengalami kenaikan harga ayam masih dalam tahap normal. Pedagang ayam Pasar Sai Kuala Pembuang, Aziz mengatakan, sebelumnya harga ayam berada di angka Rp45.000, kini naik menjadi Rp48.000 per kilogram. Untuk berekornya, harga ayam berada di angka Rp38.000 sampai Rp40.000. Di mana untuk pengambilannya sendiri langsung dari Banjarmasin dan sudah dipatok dengan harga Rp28.000 per kilogram. Aziz menambahkan, untuk minat pembeli masih cukup tinggi meskipun harga ayam mengalami sedikit kenaikan. Di mana memasuki bulan Ramadan dalam satu hari penjualan pedagang dapat menghabiskan sebanyak 100 ekor ayam dan tentunya hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan dibandingkan penjualan di hari biasa. Alhamdulillah ada kenaikan, besar harga ayam 48 atau 45 itu bisa sekarang. 48 satu per kilonya. Kalau yang itu kena 38, kita 38,40 per ekor. Itu ya, sudah per kilo ya? Kena per kilo. Sudah bagus dengan bulunya itulah. Ini yang ekor gini timbang satu ekor. Kalau yang ini kan yang 48, seran 48, 45 bisa. Itu. Alhamdulillah ada peningkatan pengambilan, ada peningkatan naik. Kena pengambilan di Banjar kena 28 satu kilo. Pada hari besar seperti bulan suci Ramadan, omset yang dihasilkan oleh pedagang diperkirakan mencapai Rp7 juta lebih. Dibandingkan pada hari biasanya, pendapatan kurang lebih sekitar Rp2 juta. Tim Liputan Seruyan TV. Memasuki bulan suci Ramadan, harga kebutuhan bahan pokok di pasaran sering mengalami kenaikan. Untuk itu, legislator meminta agar instansi terkait melakukan operasi pasar dalam rangka menstabilkan harga. Pada bulan suci Ramadan, harga bahan pokok di pasaran cenderung mengalami kenaikan, sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentu harus ada langkah yang diambil oleh pemerintah daerah agar harga bahan pokok di pasaran tetap terkendali. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, instansi terkait agar dapat melakukan pemantauan terhadap harga bahan pokok di pasaran. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ada oknum tertentu yang memanfaatkan dan mengambil untung lebih banyak dengan cara menjual harga bahan pokok menjadi lebih mahal dan memberatkan masyarakat. Politisi nasional demokrasi tersebut menambahkan, hal tersebut harus menjadi perhatian oleh instansi terkait dengan mencari jalan keluar yang efektif. Salah satunya menjaga ketersediaan bahan pokok agar di bulan suci Ramadan ini mencukupi kebutuhan masyarakat. Sound up. Kepada dinas terkait, khususnya kepada dinas koperasi dan UKM itu supaya bisa mantau harga-harga sembilan bahan pokok. Jangan sampai dengan adanya momen Ramadan ini ada memetik keuntungan kepada oknum-oknum tertentu dan menjerat dan mencekik kepada masyarakat yang memang membutuhkan hal tersebut untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini. Seperti halnya minyak goreng saja. Ya, salah satu contoh minyak goreng supaya nanti juga operasi pasar bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang ditemani juga dengan beberapa investor yang ada di Seruyan, karena khususnya Kabupaten Seruyan ini adalah penghasil sawit, sangat tidak elok kalau Kabupaten Seruyan ini langka dengan minyak goreng. Itu tidak pantas harapannya. Diharapkan dalam waktu dekat ada langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga harga barang tetap terjaga saat memasuki bulan suci Ramadan dan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Tim Liputan Seruyan TV. Terbentur dengan regulasi bantuan hibah sewa asrama dihapuskan, dan tahun 2023 mendatang pemerintah daerah Kabupaten Seruyan akan menganggarkan bantuan beasiswa bagi mahasiswa di luar daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi mahasiswa yang kuliah di luar daerah.
Namun untuk bantuan anggaran sewa asrama tidak dapat diberikan secara berturut-turut setiap tahunnya, di mana hal tersebut berdasarkan ketentuan dan aturan pemberian hibah. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, mahasiswa yang tinggal atau memanfaatkan asrama hanya dalam skala kecil, di mana sebagian besar mahasiswa yang kuliah di luar daerah banyak tinggal di kontrakan, kos ataupun hidup mandiri, dan berdasarkan data yang didapatkan mahasiswa yang tinggal di asrama hanya berjumlah 25 orang. Hal tersebut juga diperkirakan akan terjadinya kecemburuan sosial mengingat terbatasnya jumlah mahasiswa yang mengisi asrama, sehingga pemerintah daerah mencari jalan dan solusi lainnya agar mahasiswa secara keseluruhan dapat menikmati bantuan. Bahwa pemerintah daerah tidak bisa menganggarkan dari selama dari tahun ke tahun berturut-turut tidak boleh. Tetapi harus 1 tahun, umpamanya 2021 dianggarkan, berarti 2022 tidak bisa dianggarkan. Nah, 2023 baru bisa dianggarkan, seperti itu ketentuannya. Nah, kemudian mahasiswa yang tinggal di asrama itu kan tidak begitu banyak. Lebih banyak yang mandiri yang tinggal di barak-barak dan membayar secara mandiri, lebih banyak itu. Saya hitung diperkirakan kurang lebih 25 orang dalam setiap asrama, kayak di Jogja yang laki-laki 15 orang sedangkan asrama yang menempati di situ. Kemudian yang di asrama wanitanya ada 10 orang. Nah, berarti rata-rata 25 orang dalam satu kota yang menempati asrama. Nah, kira-kira kota-kota lain pun juga demikian, kayak Malang ataupun di Kalsel. Nah, jadi artinya lebih banyak yang di luar asrama yang dibiayai oleh Pemda ketimbang yang mandiri. Lebih banyak yang mandiri. Bupati menambahkan, pada tahun 2023 nanti pemerintah daerah akan menganggarkan bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di luar daerah, sehingga setiap mahasiswa bisa hidup secara mandiri baik untuk menyewa kontrakan atau kos maupun menggunakan untuk keperluan lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Kelangkaan pupuk bersubsidi membuat para petani kesulitan dalam meningkatkan kualitas produksi. Untuk itu, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta kepada pihak terkait agar lebih transparan dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. Pupuk merupakan salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian, sehingga para petani sangat memerlukan untuk meningkatkan hasil produksi maupun kualitas tanamnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, akhir-akhir ini para petani yang ada di wilayah setempat mengeluhkan sulitnya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Tentunya hal ini harus ada tindak lanjut dari instansi terkait untuk berkoordinasi langsung dengan para distributor agar mencarikan solusi terbaik hingga kelangkaan pupuk bisa teratasi. Menurutnya, sesuai dengan informasi yang diterima, memang pengelolaan pupuk bersubsidi yang ada saat ini dikelola oleh distributor perorangan. Dan hal tersebut tidak menjadi suatu masalah, yang penting pengelolaannya agar lebih terbuka dan transparan, sehingga pupuk dapat disalurkan kepada masyarakat yang memang memerlukan, khususnya para petani. Diharapkan permasalahan ini harus ada evaluasi dari instansi terkait, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan yang akan merugikan masyarakat dan para petani ke depannya bisa dengan mudah mendapatkan pupuk bersubsidi. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.